sediakan di hidupku, beri harapan baru. Karena kau tak pernah mengingkari janji yang telah kau sediakan di hidupku, beri harapan baru. Dan kini takkan ada alasan yang dapat ku pikirkan untuk menjauhkan diriku darimu, oh Tuhanku. Oh Tuhanku. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau mulai ibadah ini, kita mulai dalam doa. Mari kita satukan hati kita. Terima kasih Bapa, kami bersatu hati, kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat satu minggu yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami, kesempatan yang baru lagi Tuhan berikan bagi setiap kami, untuk kami datang memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Mari kita bersama-sama ucapkan rasa syukur kita untuk Tuhan, buat kebaikan Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami. Terima kasih
hormat kemuliaan namamu Tuhan. Bagimu segala kehormatan, bagimu segala pengagungan, kemuliaan, bagimu ya Tuhan. Bagimu Segala pujian, bagimu segala kehormatan, bagimu segala pengagungan, kemuliaan, bagimu ya Tuhan. Kita nyanyikan bersama bagimu Tuhan. Bagimu segala pujian, bagimu segala kehormatan, bagimu segala pengagungan, kemuliaan, bagimu ya Tuhan. Bagimu segala pujian, bagimu segala kehormatan, bagimu segala pengagungan, kemuliaan, bagimu ya Tuhan. Bagimu segala pengagungan, kemuliaan, bagimu ya Tuhan. Bagimu segala pengagungan, kemuliaan, bagimu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Kami mau datang memuji dan memuliakan namamu Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu di tempat ini. Kami percaya Engkau hadir. Kami akan meninggikan namamu. Yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. amin. Kita percaya Allah kita luar biasa, amin. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita, haleluya. Amin. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Haleluya. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu Tuhan. Bersama Roh-Mu ku pasti benar. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Haleluya. Yang dipenuhi sukacita, sama-sama yang mau meninggikan nama Tuhan, kita pujikan kembali pujian ini. Haleluya. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman kami Tuhan, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Haleluya. Bersama Roh-Mu ku
Kita semua hadir di tempat ini berkumpul muji Tuhan dipenuhi dengan sukacita, amin. Amin. Kita mau muji memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Yang percaya Yesuslah kekuatan, sama-sama kita pujikan. Yesus kau kekuatan di hidupku, amin. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap, lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan iman kami katakan, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Sama-sama kita katakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, nama yang berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat kami Tuhan, kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Haleluya. Lembah yang gelap kan ku lewati, kami percaya Engkau beserta kami Tuhan, sebab Engkau sertaku. Dengan iman kami katakan, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Sekali lagi katakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya, amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, bekerja bagi setiap kami, memenuhi setiap ruangan ini Tuhan. Kami butuh hadirat-Mu lebih dan lebih lagi Bapa. Mari bawa diri kita lebih lagi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus
siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ya Tuhan, lebih sungguh kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saya undang kita semua untuk dibangkit berdiri. Kamu nyatakanlah diri lebih sungguh lagi. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renung ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatiku. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan,
Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Kami renungkan firman-Mu Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah menyenangkan hatimu lebih lagi. menyenangkan. Kau renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Kau tahu setiap tujuan hidup kami Tuhan. Bahkan kalau kami boleh berada di tempat ini pagi hari ini, bukan semata-mata kami memenuhi undangan manusia Tuhan, tetapi kami datang karena kami tahu Engkaulah kebutuhan kami. Firman-Mu lah yang menjadi kebutuhan hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, hanya kebenaran firman Tuhan yang bisa membuat kami tetap berdiri di dalam kebenaran. Hanya kebenaran firman Tuhan yang bisa membuat kami melangkah menjalani kehidupan ini. Hanya karena kebenaran firman Tuhan yang membuat kami bisa mengerti akan yang benar. Tuhan, kami punya satu tujuan yang sama. Setiap pribadi kami di tempat ini, baik hamba-hamba-Mu yang ada di atas mimbar ini, bahkan jemaat-Mu yang ada, yang ikut online streaming ini, semua kami punya tujuan yang sama. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu dengan kami menjadi pelaku firman-Mu. Firman bukan hanya kami dengar dan masuk ke dalam pikiran kami, bukan menjadi sekedar pengetahuan bagi kami, tetapi firman itu menjadi hidup kami. Firman itu kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Firman itu memimpin kami, Tuhan, sehingga tanpa kami berkata Yesus kepada dunia di luar, orang akan melihat Engkau dalam sikap dan perbuatan kami. Kami mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap kami. Tidak ada yang terkecuali Bapa. Jangan ada yang lewatkan Roh Kudus. Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Dan kami percaya Tuhan, saat kami benar-benar duduk sebagai seorang murid, fokus mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, membuka hati kami akan kebenaran firman Tuhan, maka Roh-Mu bekerja menjadikan kami mempunyai pengertian yang benar akan menjalani kehidupan ini. Kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami siap belajar akan kebenaran firman Tuhan. Semua yang siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Katakan, katakan
Haleluya, beri sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Biasanya WL kita sering ngomong, ada sukacita? Haleluya. Ada sukacita? Saya juga mau sekali-sekali mau kayak WL gitu. Ada sukacita gitu ya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita akan banyak libur gitu ya. Tapi saya percaya libur tidak membuat iman kita, rohani kita juga libur. Amin. Tanggal 13 kita akan ada ibadah kenaikan Yesus yang akan dilayani oleh Bapak Gembala. Ibadah seperti biasa jam 10 sekaligus saya memberikan pengumuman. Ibadah seperti biasa tanggal 13 jam 10 pagi, ibadah kenaikan akan dilayani oleh Bapak Gembala. Saya percaya dan setelah itu nggak lama ada liburan juga Idul Fitri. Bapak Ibu, seberapa lama kita sudah ikut Tuhan? Kalau saya tanya berapa lama sudah ikut Tuhan? Saya percaya setiap orang pasti jawabnya berbeda-beda, bahkan ada yang sudah dari lahir. Terus kalau saya tanya lagi dengan pertanyaan berikutnya, sudahkah engkau kenal akan Roh Kudus? Saya tanya, pasti punya pengalaman bicara berbeda-beda juga gitu. Saya tahu, tetapi Bapak Ibu Saudara, dimanapun posisi level kerohanian kita, siang hari ini sudah 10:30, posisi level kerohanian kita sampai pada hari ini tanggal berapa? 9 Mei jam 10.30, posisi rohani kita ada di mana? Apakah itu engkau sudah dewasa rohani? Apakah engkau itu masih anak-anak rohani? Atau engkau masih remaja rohani? Atau yang mana? Pertumbuhan itu diharapkan oleh Tuhan Yesus. Seperti orang tua mengharapkan pertumbuhan di dalam kehidupan anaknya. Orang tua membesarkan anaknya bukan hanya serta-merta kasih makan dan berharap tubuhnya secara jasmani menjadi besar dan normal seperti manusia biasa. Bukan hanya itu. Tetapi kita sebagai orang tua juga mengharapkan kedewasaan mereka di dalam mengambil keputusan. Kedewasaan mereka di dalam menghadapi setiap persoalan yang mereka hadapi. Itu yang kita harapkan. Begitu juga di dalam kehidupan rohani kita. Tuhan rindu kita bukan sekedar menjadi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang percaya, pengikut Kristus yang begitu aja. Tahun demi tahun dilewati, Natal demi Natal dilewati, tetap sama. Dengan pakai firman, Tuhan Yesus tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Maka saya juga tetap sama, bukan ya Bapak Ibu? Oh garing ya, nggak ada yang ketawa kok. Ya, tidak begitu Bapak Ibu. Tuhan mau kita bertumbuh. Nah, pertumbuhan rohani kita tidak bisa lepas dari pengenalan kita akan Roh Kudus. Pertumbuhan rohani kita tidak bisa lepas dengan bergaul erat dengan Roh Kudus. Itu harus. Bapak Ibu Saudara, kalau saya boleh jujur, kalau saya boleh cerita tentang Roh Kudus, seperti hambanya Bapak Pendeta Muda Stefanus Duli katakan, pengalaman Roh Kudus saya bisa ceritakan. Tetapi kalau saya disuruh menceritakan atau bukan menceritakan, menjelaskan, itu sulit sekali Roh Kudus itu. Bukan berarti saya tidak mengerti, bukan, tetapi dengan bergaul dengan erat dengan Roh Kudus, kamu bisa rasakan itu. Gitu. Kabar gembiranya Bapak Ibu Saudara, kabar gembiranya adalah gini. Dimanapun posisi level kerohanian kita saat ini, Roh Kudus bisa jemput kita. Itu kabar gembiranya. Sekali lagi saya katakan, kabar gembiranya itu adalah dimanapun posisi level kerohanian kita, Roh Kudus bisa jemput kita. Maksudnya jemput itu apa? Bukan jemput kita pulang ke rumah Bapak meninggal, bukan. Jemput kalau kita bilang pagi hari ini bilang, Tuhan
aku mau lebih lagi dekat Engkau. Roh Kudus, aku mau kenal Engkau lagi. Ketika kita mengambil suatu komitmen begitu, bukan cuma sekedar bicara dan lip service, tetapi benar keluar dari hati yang merupakan komitmen, maka di situ Roh Kudus akan datang dan jemput kamu. Oke, kamu mau? Saya bawa. Jadi bukan begini, Roh Kudus mempunyai pengalaman kepada orang Kristen yang cuma dewasa saja. Tidak. Dia bisa menjemput dimanapun posisi pertumbuhan rohani setiap kita. Pagi hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, tentang pertumbuhan rohani. Seperti tadi saya bilang, pertumbuhan rohani itu tidak lepas dari kita bergaul erat dengan Roh Kudus. Karena pada saat kita bergaul dengan erat dengan Roh Kudus, akan ada sesuatu yang baru terjadi. Kalau engkau tidak bergaul dengan Roh Kudus, apa yang kau lakukan, datang ke gereja, melayani Tuhan, itu hanya aktivitas rohani, hanya agamawi yang kau lakukan. Makanya engkau akan merasa boring, engkau akan merasa kok gak terjadi sesuatu apa-apa ya. Dulu kok segini, sekarang juga begini. Yesus katanya mau datang, dulu sekarang kok gak pernah datang-datang. Jadi ada stagnasi yang bertahun-tahun di dalam kehidupan pertumbuhan rohani kita. Tetapi kalau kita bergaul dengan Roh Kudus, dia enggak. Karena dia selalu berikan sesuatu yang baru, sesuatu yang baru. Ilustrasinya begini, ada seorang anak datang kepada orang tuanya bilang seperti ini. Anak ini sudah menikah, di tengah-tengah dia menjalani hidup pernikahannya, terjadi keributan, dan dia datang kepada orang tuanya. Dia bilang begini, "Pak, Mah, gimana sih caranya papa mama itu jalani kehidupan rumah tangga? Kok bisa sampai usia seperti ini?" Berarti kita bisa tahu usia pernikahan kedua orang tuanya pasti lebih dari 25. Karena anaknya pun sudah menikah. Lalu orang tuanya salah satu dari mereka berbicara begini. Dibawalah anak ini ke ruang yang biasanya kedua orang tuanya duduk untuk baca. Jadi kayak ruang baca gitu. Dibawalah anak ini ke sana. Lalu dia bilang gini, dia kasih tunjuk satu buku kepada anaknya. Dikasih tunjuk, dia buka. Coba kamu buka buku itu. Lalu dia buka. Di dalam buku itu tertulis begitu banyak kelebihan dari istrinya. Itu papanya yang nunjukin. Dia tulis kebaikannya terus papanya bilang begini, setiap kali saya kecewa dengan mamamu, yang saya lakukan adalah saya menulis semua kebaikannya. Dia tulis. Bapak Ibu Saudara, pada saat kau bergaul erat dengan Roh Kudus, dia bisa memberikan kau hikmat. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan kirim seseorang untuk bertanya dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah tahu kapan kita mau dipakai sama Tuhan. Tuhan gak pernah bilang begini, bukan gak pernah, saya ralat. Tuhan bisa bilang, persiapkanlah dirimu, engkau akan aku pakai. Ada. Tapi tidak selalu seperti itu. Kita tidak tahu kalau nanti kalau nanti sebentar Tuhan akan kirimkan seseorang yang begitu putus asa. Dan dia bertemu dengan engkau. Dan dia cerita tentang persoalannya. Dan pada saat kau bergaul erat dengan Roh Kudus, saat itulah ting. Kalau film kartun langsung ting gitu. Hikmat Tuhan berikan, kasih jawaban ini. Disitulah kita sudah mempersiapkan diri kita untuk menjadi alat dipakai untuk hormat kemuliaan Tuhan. Itu hikmat yang Roh Kudus bisa berikan. Nah, itu yang membuat kita tidak bisa bosan. Itu yang bisa membuat kita tidak boring. Itu yang tidak bisa membuat kita kok rasanya pelayanan gitu-gitu aja ya. Kok datang ke gereja gitu-gitu aja ya. Enggak. Karena Roh Kudus dia selalu baru. Dia selalu memberikan sesuatu yang baru. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua, kalau saya boleh bertanya lagi, sebagian besar dari kita yang hadir di tempat ini, bahkan yang sedang ikuti ibadah live streaming, kalau saya tanya, udah pernah belum dengar suara Roh Kudus? Saya yakin sebagian besar pasti jawab, sudah. Contoh, saya bilang, pada saat kita disuruh berbuat sesuatu yang tidak benar, kita mau mencuri. Saya percaya pasti sebelum dia mencuri, ada suara tuh, jangan. Nah yang kasih tahu ngomong jangan itu siapa? Iblis? Enggak, Roh Kudus. Pas kita mau melakukan salah selingkuh. Atau kita menggunakan, sekarang zaman sekarang luar biasa ya.
banyak aplikasi-aplikasi yang tidak baik. Ya, anak-anak remaja bisa saling ketemu di mana itu aplikasinya namanya Tinder. Nah, itu langsung Tasya buka, sing gitu. Pemakai. Oh enggak perlu pakai Tinder lah, enggak perlu. Anak Tuhan enggak usah promosi di situ. Tuhan bisa pertemukan kok dengan pasangannya, enggak perlu dengan aplikasi-aplikasi seperti itu. Banyak sekarang seperti itu. Nah, ketika engkau mau download, ketika engkau mau klik, saya percaya ada suara di situ. Jangan. Itu siapa yang kasih tahu? Setan. Roh Kudus. Cuma persoalannya sekarang bukan kamu bisa dengar atau enggak suara Roh Kudus. Persoalannya kamu mau ikut enggak? Kamu mau taat enggak? Persoalannya bukan karena engkau bisa dengar atau tidak. Tapi persoalannya daging kamu ini terlalu kuat. Sehingga kamu lebih ikutin suara dagingmu, bukan suara Roh Kudus. Kalau kata Hans dalam khotbahnya kemarin, bukan Roh Kudus, roh apa Hans? Roh kuda. Kata Hans kemarin melayani dalam youth, dia bilang roh kuda. Nah itu persoalannya. Jadi jangan bilang saya nggak pernah dengar suara. Saya percaya setiap kita yang sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, saat itu Roh Kudus sudah ada di dalam dirinya. Masalahnya baptis Roh Kudus itu yang bisa berbahasa roh itu karunia. Boleh minta. Kalau nggak bisa berarti nggak ada Roh Kudus. Siapa yang bilang? Itu sebabnya kita tidak bisa bilang, oh gereja kita lebih hebat daripada gereja yang lain. Karena kita berbahasa roh dan mereka tidak berbahasa roh. Tidak. Karena Alkitab bukan bilang begitu. Jadi persoalannya adalah kamu mau ikut gak? Roh Kudus itu ngomong. Jangan cuma bilang, saya gak dengar suara. Itu suara yang menahan kamu seperdetik. Seperdetik sebelum kesalahan itu terjadi. Pasti ada. Nah, siapa di tempat ini yang rindu mengalami pertumbuhan rohani? Boleh angkat tangannya? Oh, belum semua yang mau pertumbuhan rohani. Oke. Siapa yang mau bertumbuh rohaninya? Puji Tuhan, haleluya, beri kemuliaan bagi Allah. Berarti saya tidak salah mengambil tema firman Tuhan. Kalau misalnya enggak, ya lebih baik kita doa berkat saja. Oh enggak ya? Oh garing lagi, enggak ada yang ketawa. Oke, ya kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Jangan terlalu tegang Bapak Ibu, biasa-biasa saja, tapi memang saya juga bingung. Saya selalu berusaha belajar untuk tidak terlalu tegang. Tapi Tuhan mungkin kasih saya karunia untuk berkhotbah seperti ini. Saya kepengen lucu tapi gak bisa lucu kan, udah 2 kali saya lucu gak ada yang lucu. Ya kan? Jadi memang ya sudahlah, kita gak perlu niru-niru hamba Tuhan gitu. Saya kadang bilang juga, saya pernah bercerita dengan Pak Tony gitu ya. Saya kepingin loh kalau saya berkhotbah itu saya gak usah kenceng. Biasa aja gitu, kayak hamba-hamba Tuhan yang lain gitu loh. Tapi saya sudah berusaha tapi gak bisa Bapak Ibu. Akhirnya jadi garing kan ya, gak enak. Udah jadilah diri seperti saya sendiri yang Tuhan ciptakan. Amin. Nah, oke. Kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Pertumbuhan rohani kita harus bergaul erat dengan Roh Kudus. Dan kita percaya Roh Kudus bisa apa melalui kehidupan kita. Kita belajar di dalam Ibrani 3 ayat 7. Ibrani 3 ayat 7. Saya bacakan aja dari iPad saya takut seperti Hans silau sehingga tersendat-sendat bacanya gitu. Jadi saya langsung di iPad saya. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini. Jika kamu mendengar suaranya, berikutnya. Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Ayat Ibrani 3 ayat 15, pengulangan terjadi. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Bapak Ibu Saudara, dikatakan di ayat 7, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, pada saat ini, pada jam ini di dalam gereja GCC, Roh Kudus berbicara bisa melalui kebenaran firman-Nya. Poin pertama, Roh Kudus berbicara melalui firman-Nya. Firman Tuhan katakan pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, pada hari ini jika engkau mendengar firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, apakah setuju dengan saya? Suaranya itu adalah firman-Nya?
Amin. Amin. Dikatakan ayat 8, janganlah keraskan hatimu. Janganlah keraskan hatimu. Bapak Ibu Saudara, dulu ada salah satu anggota keluarga saya pernah bilang begini sama saya, Lili itu orangnya sangat keras. Itu keluarga saya yang ngomong. Katanya bilang begini, kamu tahu batu? Dia bicara dengan saya. Koko saya, dia bilang, kamu tahu batu? Batu dikenain hujan bisa tergeres gitu ya, bisa batu itu kan bisa jadi kecil ya karena kena hujan terus gitu ya. Kalau kamu nggak bisa. Dia pernah bilang begitu sama saya. Perkataan itu tercantum sama saya sampai hari ini. Sebegitu kerasnya kah saya? Tapi ada seseorang yang bicara kepada saya. Suami saya yang tercinta, dia bilang begini. Dan saya percaya dong. Dia bilang, saya belum pernah menemukan hati yang selembut kamu. Wih. Oh ternyata yang lucu yang begini ya. Oke, saya akan cari yang seperti itu. Suami saya selalu bilang begitu. Bahkan ketika kami bertemu pertama kali dan bertemu dengan anak-anak, seperti Bapak Ibu semua tahu, suami saya bilang kepada anak-anaknya, dia bilang, kamu percayalah sama mami karena hatinya sangat lembut. Betul? Ada saksi hidup. Sehingga saya berpikir seperti ini, satu sisi saya mendengar saya katanya keras, satu sisi saya mendengar katanya saya lembut, yang benar saya ini yang mana? Lalu saya datang, terima kasih anakku Alven, ya kamu mau minta jajan apa nanti? Lalu saya masuk dalam hadirat Tuhan, di tengah perjalanan saya mengenal Tuhan, di tengah saya mengenal pribadi Yesus, saya berdoa dan saya berdoa, saya bilang, benarkah Tuhan saya memiliki hati yang keras? Tapi hari ini saya bisa berkata, saya tidak memiliki hati yang keras. Mungkin dulu sebelum saya tahu kebenaran firman Tuhan. Karena bicara itu saya tahu jauh sebelum saya kenal Tuhan. Mungkin benar, Lili yang dulu bukanlah Lili yang sekarang. Lili yang dulu bukanlah Lili yang sekarang. Makanya saya selalu bilang begini, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, tapi bandingkanlah dirimu dari Lili yang dulu dengan Lili yang sekarang. Dari Tentus yang dulu jadi Tentus yang sekarang, bandingkanlah itu. Mungkin dulu saya memiliki yang keras, iya. Tapi hari ini saya siap diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya saya selalu menghormati siapapun hamba Tuhan yang berdiri di mimbarnya, baik di mimbar sini maupun di mimbar manapun. Bahkan kalau saya menonton di YouTube, saya menghormati setiap hamba Tuhan yang berbicara. Saya percaya itu ada urapan Allah bersama dengan hamba Tuhan tersebut. Dan kalau saya mendengarkan firman-Nya bukan suatu kebetulan. Jangan bilang ini, wah ini cocok nih firman, sayang dia gak datang, coba dia datang. Gue beli dia rekamannya atau suruh dia nonton YouTube-nya. Jangan. Firman Tuhan katakan pada hari ini kalau kamu dengar. Jadi jangan bilang pada hari ini kalau dia dengar, bukan. Pada hari ini kalau kamu dengar, berarti kamu, saya, Bapak Ibu Saudara yang dengar kebenaran firman Tuhan hari ini. Roh Kudus bicara lewat kebenaran firman Tuhan. Jangan keraskan hati. Orang yang keras hati itu adalah orang yang tidak mau diubahkan. Orang yang keras hati itu adalah orang yang menganggap dirinya udah benar, orang lain salah. Orang yang keras hati itu orang yang gak mau dibentuk. Orang yang keras hati itu dia misalkan begini, saya dapat satu ilustrasi yang bagus sekali di malam hampir pagi. Dari salah satu seorang anak saya berkata begini, dia bilang begini, saya tahu kalau misalkan mami ngomongin saya sombong, saya merasa saya gak sombong. Jadi saya nggak mau dengar omongan mami. Tapi ketika saya berpikir, lalu saya pikirkan, lalu saya belajar percaya, akhirnya saya tahu, iya ternyata saya sombong dan saya berubah. Itu ilustrasi sangat bagus. Padahal saya nggak minta diilustrasi. Dalam hati saya itu bahan khotbah saya besok. Bisa saya pakai. Dia bilang begini, karena keras, saya selalu ingatkan kamu jangan begini, jangan begini. Dia tidak pernah mau tahu. Orang yang keras hati dia selalu menganggap, enggak, gue nggak gitu, itu kan kata lu. Gue enggak, dia merasa dia dirinya enggak. Bapak Ibu Saudara saya kasih tahu, kalau kita panas, kita sumer, kita tahu kita sakit. Tapi kalau kita sombong, kita enggak tahu loh. Siapa di sini yang bisa bilang saya sombong? Atau saya berkata bilang saya enggak sombong. Lebih banyak angkat tangan pasti bilang saya enggak sombong. Jangan pernah bilang kesombongan itu kenapa sangat berbahaya. Karena yang punya sombong kagak sadar dirinya sombong.
Saya ulangi, yang sombong itu nggak sadar kalau dirinya sombong. Itu sebabnya dia perlu orang-orang yang di luar dirinya berbicara dan mengingatkan dia. Nah, firman Tuhan itu bisa mendidik, menegur, menguatkan. Itu firman Tuhan. Roh Kudus bisa bicara lewat itu. Itu sebabnya sangat penting bagi setiap pribadi kita yang mau kenal Roh Kudus, mau mengalami pertumbuhan Roh Kudus, rajinlah membaca firman-Nya. Pertama kali mungkin nggak ngerti, apalagi kalau masuk di perjanjian lama yang sudah ngomong keturunan, waduh yang ngomong bilangan itu sudah agak tersendat tuh. Makanya orang kalau baru pertama kali baca firman Tuhan pasti senang di perjanjian baru. Nggak apa-apa, baca dari perjanjian baru. Baca aja terus, punya komitmen untuk baca firman Tuhan. 3 pasal kah, 2 pasal kah, 1 pasal kah, pokok baca aja terus. Saya dilatih ketika dengan orang tua rohani saya awal-awal pertobatan, dia bilang gini, Lili, dimanapun kamu berada, sedang nunggu apapun, kamu nganggur, pencet itu handphone, klik, baca Alkitab. Tapi kalau anak-anak sekarang beda. Begitu ada di dalam satu kumpulan, pegang handphone bukan begini, begini. Tangannya bukan begini, tapi begini. Itu bedanya. Ada yang tersinggung, kayaknya ada yang lihat temennya gitu ya, ada teman mainnya di sini. Iya. Saya juga baru tahu, mereka kalau main bukan kalau megang handphone nggak gini, begini katanya. Terus tak perhatiin, iya juga ternyata. Bukan berdiri, dia tidur. Bapak Ibu Saudara, baca firman Tuhan. Nggak ngerti, terus baca. Terus baca. Percayalah nanti Roh Kudus akan bawa engkau. Kalau engkau punya kerinduan, Roh Kudus bawa engkau lebih dalam dalam kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya saya seringkali berkata, satu firman yang sama, ayat yang sama akan berbeda dijelaskan oleh beberapa hamba Tuhan. Tergantung Roh Kudus berbicara kepada hamba Tuhan tersebut. Tetapi tidak keluar dari esensi kebenaran firman Tuhan. Orang yang keras hati adalah orang yang tidak pernah mau berubah. Kalau dikasih tahu, responnya, reaksinya menolak. Respon pertama langsung benteng dulu, zret, dia langsung pasang perisai, zret. Jadi omongan itu mental. Das. Bagaimana Roh Kudus bisa bekerja kalau begitu? Jangan khawatir, suara saya lebih keras dari suara langkah Gebi. Jangan ignore saja itu. Begitu dibicara, langsung dia menolak. Reaksi kita menentukan Roh Kudus itu bisa bicara atau tidak. Bapak Ibu, ada seekor ular. Ular dia masuk ke dalam satu gudang. Gudang tukang kayu. Ketika dia masuk ke gudang tukang kayu, namanya tukang kayu kan pasti ada perlengkapan kayu. Salah satunya ada gergaji di situ. Tapi kan ular ini tidak tahu kalau itu gergaji. Lalu dia tetap merayap di atas gergaji itu. Ketika dia merayap di atas gergaji itu, badannya terluka. Ada yang ketawa tahu ilustrasi ini? Enggak, belum ya. Karena saya juga mendapatkan ilustrasi ini. Terus badannya terluka karena tajamnya gergaji itu. Ular itu merasa begini, wah gue disakitin nih sama nih gergaji, gue jadi berdarah. Dia berpikirnya seperti itu ularnya. Lalu ular itu semakin melawan gergaji itu. Dilawan gergaji itu. Saking keselnya itu ular, dililitlah itu gergaji. Kalau dililit gergajinya kira-kira ularnya mati enggak? Mati akhirnya. Akhirnya mati. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ilustrasi tersebut saya ingin menyampaikan adalah reaksi kita terhadap sesuatu menentukan kau hidup atau mati. Kalau engkau dengar kebenaran firman Tuhan, engkau tidak mau bereaksi yang benar sesuai kebenaran firman Tuhan, maka jangan minta hidup, pasti kamu dapat mati. Walaupun kamu rajin datang ke gereja, walaupun kamu rajin melayani Tuhan. Reaksi respon kita itulah yang menentukan kita. Itu sebabnya setiap pribadi kita di tempat ini, mari bergaul erat dengan Roh Kudus melalui kebenaran firman-Nya. Jangan biarkan situasi, kondisi yang kita belum mengerti tapi kita punya asumsi yang salah. Kita punya kesimpulan yang salah sehingga itu bisa membunuh kita. Membunuh rohani kita. Jangan.
Itu sebabnya firman Tuhan katakan, hendaklah kamu digembalakan di dalam satu gereja. Kenapa? Kebenarannya jelas. Jangan suka pergi-pergi ke gereja yang lain. Itu sebabnya kita harus digembalakan. Kebenaran firman. Roh Kudus bicara dalam kebenarannya. Yang kedua, di dalam Ibrani 3 ayat 9. Di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku. 40 tahun lamanya. Ayat 10, itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Ayat 11, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, poin kedua, Roh Kudus berbicara melalui kejadian yang terjadi. Saya ulangi, Roh Kudus berbicara melalui kejadian yang terjadi. Apakah kejadian itu yang lalu? Apakah kejadian itu yang terjadi saat ini? Itu Roh Kudus bisa berbicara. Roh Kudus bilang, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku, mereka nggak percaya. Udah terjadi masih menyangkal. Tidak menangkap esensi dari persoalan yang terjadi. Itu tidak menangkap sebenarnya Tuhan itu mau ngomong apa sih? Seringkali kita begitu. Kalau kita punya persoalan kita lari kepada Tuhan. Nangis-nangis sama Tuhan. Lalu Tuhan kasih jalan keluarnya. Eng-eng, selesailah persoalan itu. Tapi kita cuman senangnya soal itu selesai. Orang yang kelilit utang dapat berkat, bisa bayar utang, selesai. Tidak mengerti esensinya. Berarti kita harus belajar. Next, harus lebih pintar dalam mengatur keuangan. Kita nggak ngerti itu. Sehingga pada saatnya nanti akan jatuh pada lubang yang sama. Harus mau peka akan sesuatu yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, saya sedikit menyesal dalam minggu yang lalu. Ada seseorang meminta saya untuk melayani dia sakit kanker. Saya sempat melayani dia sekali dan satu kali saya diminta lagi untuk melayani dia. Hari itu saya sangat sibuk. Saya bilang besok. Tetapi di hari itu, di hari yang dia minta hari Kamis. Di hari yang dia minta itu, saya teringat akan dia dan saya ada mau untuk telepon gitu, untuk melayani, tetapi saya tidak lakukan. Saya tidak lakukan. Dan hari Jumatnya, pagi-pagi menuju siang, saya terima WhatsApp dari suaminya bahwa dia sudah berangkat. Aduh, saya menyesal. Saya menyesal sekali, saya nangis. Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Saya enggak taat. Bukan berarti kalau saya doain dia gak meninggal, bukan. Tapi setidaknya saya melakukan bagian saya sebagai seorang hamba Tuhan yang dipercaya untuk melayani waktu itu. Tapi karena saya tidak bisa. Sebenarnya kita bisa bilang bahwa kamu memang kan saya tidak bisa, bukan tidak mau. Tetapi tidak bisa. Kalau Tuhan sudah suruh harusnya saya bilang bisa. Saya nyesel sekali, lalu saya nangis. Itu pas lagi doa puasa di tempat ini. Saya nangis, saya bilang Tuhan ampuni saya. Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar apapun yang terjadi, tangkap Tuhan itu mau ngomong apa sama kita. Tangkap itu. Jangan biarkan berlalu begitu saja. Ayat 11 katakan, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu adalah pribadi Kristus. Roh Kudus itu adalah Tuhan. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata pada mulanya Allah, bahasa aslinya dari Allah itu adalah Elohim. Him di belakangnya itu artinya jamak. Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Dia satu. Jadi bicara Roh Kudus sama dengan kita bicara Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus tidak bisa keluar masuk kayak teh celup. Sebentar bisa ada di saya, sebentar bisa gak ada di saya, tidak ada. Roh Kudus ada di dalam pribadi kita. Kenapa saya tidak khotbahkan tentang Tritunggal itu, saya cuma mau menjelaskan kalau Bapak Ibu bingung siapa sih itu Roh Kudus, kenapa saya harus kenal dia, kenapa saya harus bergaul dengan dia. Roh Kudus itu adalah pribadi Kristus. Bapak Ibu, rasa sakit yang kita rasa, persoalan yang sedang kita alami, lihatlah nilai rohaninya.
apa yang Tuhan mau. Dan jika Tuhan memberikan kau kesempatan untuk recovery, ada pemulihan, jangan dibuang. Kerjakan. Jangan dibuang. Seringkali kita itu nanti kan masih diampuni lagi. Jangan begitu Bapak Ibu. Kita nggak tahu loh. Saya seringkali bilang, kalau engkau hari ini hidup dan semenit lagi mati, apakah kamu masih mengerjakan yang hari ini sedang kamu kerjakan? Orang yang pernah mengalami di ujung kematian, dia akan lebih menghargai kehidupan. Karena dia tahu bagaimana itu. Kalau yang belum pernah merasa kehilangan, dia akan mengabaikan orang yang mencintai dan mengasihi dia. Tetapi ketika orang itu hilang dalam kehidupannya, engkau baru menghargai orang itu. Terlambat sudah kau datang padaku. Terlambat bro. Saya selalu bilang kepada anak-anak saya, kalau kamu mau berbakti kepada kami, jangan tunggu waktu kami mati, percuma. Saya baru dapat kata-kata bagus juga. Kalau kamu mengasihi pasanganmu, mengasihi orang yang kau kasihi, peluk dia selagi masih hangat. Jangan peluk dia ketika dia sudah dingin. Wow, saya langsung mantap ini kata-katanya. Peluk dia ketika dia masih hidup. Kalau mau ajak makan sekarang. Jangan keburu nanti waktu dia udah tua, udah sakit, gak bisa makan. Kalian makan, dia duduk makan bubur. Makanya saya selalu bilang, selama mami papi bisa pergi, selama mami papi bisa sekarang. Gak usah tunggu nanti. Kita tidak pernah tahu, ya kita berharap kita selalu sehat. Tapi siapa tahu, kita tidak pernah mengharapkan. Hargailah hari ini, jangan lihat ke depan. Hari depan belum tentu milik kita, tapi hari ini milik kita. Sekarang milik kita, lakukan yang terbaik. Hari kemarin sudah berlalu, jangan hidup di masa lalu, tetapi di hari ini. Rasa sakit membuat engkau, harusnya rasa sakit membuat engkau kuat, air mata membuat engkau lebih berani, hati yang hancur membuat engkau lebih bijaksana. Maka jika engkau memikirkan masa lalu untuk melihat masa depan, adalah masa depan yang lebih baik. Jangan lihat masa lalu dulu, saya diberkati, dulu saya diurapi, dulu saya melayani, dulu saya punya pekerjaan bagus. Jangan usah lihat dulu. Lihat sekarang. Karena Roh Kudus bicara dulu. Waktu itu ada esensinya kamu sudah tangkap. Nah sekarang perbaiki di depan. Kalau dulu lu udah bagus, hari ini lebih bagus. Itu yang harus. Roh Kudus berbicara di dalam setiap kejadian 1 inci dalam kehidupanmu. Memori di dalam memori ingatanmu tuh 1 detik saja Roh Kudus bisa pakai. Kalau kau kecewa dengan lingkungan keluargamu, kau kecewa dengan kedua orang tuamu, kau kecewa kau mendapati apapun itu bentuknya pelecehan seksual lah, apa yang lalu, lupakan. Buat pengalaman itu menjadi engkau kuat untuk berdiri dan menatap masa depan. Jangan buat pengalaman itu membuat kamu tidak bisa melihat masa depanmu yang lebih baik. Salah. Kamu terkukung di dalam kotak. Jangan lakukan itu. Kamu tidak fair terhadap dirimu sendiri. Dan Tuhan tidak pernah menciptakan seperti itu. Dan Tuhan tidak pernah membuat engkau seperti itu. Tidak. Itu sebabnya pada saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dia katakan sudah selesai. Maksudnya apa? Sonono, pengalamanmu yang gak enak, orang-orang yang menyakiti kamu, orang-orang yang mengecewakan kamu, sudah selesai. Kamu lihat, saya berikan masa depan yang baik di depanmu. Ayo lihat ke depan. Rasa sakit itu membuat kau lebih kuat. Rasa sakit itu membuat engkau lebih bijaksana. Rasa kecewa itu membuat engkau berdiri. Harusnya seperti itu. Tapi sering kali yang terjadi justru terbalik. Selalu berkata, dulu saya digitukan, maka hari ini saya juga menggitukan orang lain. Itu yang salah. Saya pernah melayani seorang anak, saya bilang begini sama dia. Dia kecewa dengan papanya, saya bilang kalau kamu tidak mau bertobat, kamu akan lebih parah dari apa yang papamu lakukan. Putuskan rantai itu, keputusannya bukan di papamu, keputusannya adalah di dirimu. Kamu yang harus putuskan sendiri. Kalau engkau dengar kebenaran firman hari ini, berarti bagiannya bukan orang lain. Bagiannya siapa? Saya. Berarti saya yang harus lakukan. Saya yang harus kerjakan. Itu saya. Kalau besok-besok orang yang kau maksud itu mendengar firman-Nya, yang lain, ya itu porsi dia. Jadi jangan lagi tunjuk-tunjuk itu kebenaran firman Tuhan untuk siapa. Kita yang harus lakukan. Bapak Ibu Saudara, poinnya adalah di dalam setiap kejadian di dalam kehidupan kita. Yang dulu sekarang,
dan yang akan datang Roh Kudus bisa bicara di dalamnya. Yang terakhir Bapak Ibu, di ayat 12 dan di ayat 13. Waspadalah hai saudara-saudara, di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat, yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Ayat 13, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini. Sekarang saya tanya, pernahkah ada hari esok? Tidak ada. Kamu bicara hari ini, besok kamu bicara tetap hari ini. Makanya kalau ada di land atau di rumah makan dia bilang ini, hari ini bayar, besok gratis. Saya tanya, adakah hari besok? Kamu datang lagi ke rumah makan itu, ya hari ini. Enggak hari besok kan? Dikatakan, nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Itulah fungsinya kita ada di dalam satu wadah komunitas, kita ada di dalam gereja, kita ada di dalam satu lingkungan, penting sekali kita mencari orang-orang yang bisa mensupport pertumbuhan rohani kita. Kenapa? Karena pada saat kita mulai menyalong ke kanan ke kiri, ada orang setiap hari yang akan menasihati kamu. Poin ketiga adalah Roh Kudus berbicara melalui gerejanya. Gereja di sini saya bukan bicara bangku, kursi, sound system, dekorasi gereja yang indah-indah. Saya bicara gereja di sini adalah Bapak Ibu Saudara dan saya. Gereja yang bergerak, eklesia. Kita yang ada dimanapun Tuhan kirimkan kita. Kapanpun kita bertemu dengan seseorang, itu adalah gereja kita. Saya gerejanya Tuhan. Saya bisa dan Tuhan mau saya pakai setiap hari untuk kita menjadi berkat bagi orang lain. Menasehati dia kalau kita lihat dia salah. Sempat disinggung kemarin di dalam ibadah youth oleh Hans, dikatakan kalau kita tahu orang buat salah kita nggak ngomong orang itu mati, yang salah siapa? Bukan dia yang salah, saya yang salah. Kita semua sudah tahu itu. Tapi kenapa kita tidak berani berkata benar pada saat sahabat kita, orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai untuk telah melakukan kesalahan dan kamu tetap diam. Kalau bagi saya, dan saya selalu bicara kepada anak-anak saya, mami sayang sama kamu, makanya mami tegur kamu. Mami sayang sama kamu, makanya mami keras sama kamu. Bapak Ibu Saudara, kebetulan anak saya 8 semua ada di sini. Enggak, 7, 1 enggak. 7. Dan saya selalu bicara ke mereka. Dan saya percaya kenapa saya diberikan 8, karena Tuhan tahu saya punya kemampuan di 8. Bahkan saya bukan cuma 8, di ini semua anak saya ini. Sebegitu banyaknya. Awal mulanya saya juga stres, mikirnya aduh gimana ini. Apalagi kalau persoalan-persoalan muncul, itu menjadi beban pikiran kami, bukan tidak. Karena kalian adalah anak-anak di bawah pengasuhan kami, itu menjadi beban. Tapi saya percaya kalau Tuhan percayakan itu berarti Tuhan tahu kemampuan. Berarti kami sebagai gembala harus semakin menggali, semakin dekat dengan Roh Kudus, minta hikmat semakin supaya bisa menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Nah, kita ini gerejanya. Saya selalu berkata, jangan kau takut menyatakan kebenaran. Bahkan ada seseorang yang bicara dengan saya, bilang begini, saya ingat apa kata ibu kepada saya, kalau mau bicara kebenaran harus siap untuk disakiti. Saya bilang, saya sendiri sudah lupa bicara begitu. Dia bilang, iya, karena dunia tidak suka akan kebenaran. Saat engkau berkata benar, dia gak suka. Dunia lebih suka saat engkau sekongkol menutupi dosa. Saat engkau berkonspirasi melakukan dosa, dunia suka. Makanya banyak yang jahat, sedikit yang baik. Karena itu Alkitab udah bilang. Siapa kamu yang bisa melawan kebenaran firman Tuhan? Alkitab ditulis oleh Roh-Nya yang kudus melalui hambanya. Bapak Ibu Saudara, gereja itu adalah kita. Dan Tuhan mau, jadilah engkau duta-duta gereja di mana engkau berada. Di tetanggamu, di kampusmu, di kantormu, di keluargamu, di lingkungan manapun, di bangsa-bangsa yang Tuhan kirim. Jadi gerejanya jadi berkat. Gak usah pusing pada saat kita melayani, ternyata orang yang belum kenal Kristus menjadi orang percaya Kristus. Gak usah pusing dia masuk gereja mana. Gak
Tidak harus juga gereja yang sama dengan kita. Sarankan dia pergi, tinggalnya di mana? Gereja yang paling dekat mana? Dan kita tahu gereja itu sesuai pada kebenaran firman Tuhan, berikanlah dia masuk gereja itu. Totalannya sama Tuhan sama kok. Kamu antar ke gereja sana, kamu antar ke gereja situ, kamu antar ke gereja sini, totalannya sama Tuhan sama. Tentus, kemarin di gereja A 2 ya, gereja B, totalannya sama kok. Enggak harus di dalam gereja di mana engkau digembalakan, tidak harus. Yang penting sebagai gerejanya, kita ini menjadi duta gereja Tuhan yang benar. Tuhan mau engkau menyatakan kebenaran. Kalau engkau tahu kebenaran di lingkunganmu sekarang yang tidak benar, engkau berdiri berkata, itu tidak benar Bu, yang benar begini. Itu baru hebat. Dan saya yakin ketika engkau berdiri, 1000 mata tidak akan suka sama kamu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kenapa harus takut? Karena kamu hidup bukan kata orang-orang itu kok, kamu hidup apa kata firman Tuhan, kamu hidup kata Tuhan. Apa kamu bisa diapa-apain dengan mereka? Pembelaan Tuhan pasti nyata bagi orang itu. Jangan pernah takut. Firman Tuhan katakan setiap hari, jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Sekali lagi, karena tipu daya dosa. Berarti dosa bisa menipu. Kelihatannya bagus, kelihatannya baik, kelihatannya motivasinya benar. Tipu daya dosa. Jangan tegar hati. Jangan dikeras-kerasin. Kalau Roh Kudus sudah bilang, nyatakan kebenaran, kalian masih mengeraskan hati. Jangan. Itu yang harus kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, mari alami pertumbuhan rohani, jangan cuma begitu-begitu aja. Alami pertumbuhan rohani, dapatkan Kristus, esensi dari kebenaran firman Tuhan, pribadi Yesus itu dapatkan. Sehingga pada saatnya nanti kau dipanggil Tuhan, engkau akan melihat, aku tahu kemana aku akan pergi. Esensi itu ambil. Mengalami pertumbuhan rohani terus, lebih dekat kepada Roh Kudus. Roh Kudus bisa bicara melalui firman-Nya, Roh Kudus bisa bicara melalui kejadian yang terjadi. Roh Kudus bisa memakai gerejanya untuk bicara kepada orang lain. Amin. Saya undang pemain musik untuk naik ke atas mimbar. Bapak Ibu Saudara, mari. Saya rindu setiap pribadi kita sungguh-sungguh membangun mezbah di hadapan Tuhan. Kalau engkau di rumah tidak punya waktu, belum punya waktu untuk menyembah Tuhan, dan engkau memakai datang ke dalam rumahnya, di dalam gereja ini, jangan lewatkan. Setiap detik di dalam gereja ini diberikan kesempatan untuk engkau menyembah Tuhan. Bangun mezbahmu, pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Ku rindu mendekat
hati yang suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Saya udah Bapak Ibu Saudara semakin berdiri. Ya Roh Kudus, Bertatalah Kau Tuhan berkatalah dalam hidup kami. Lebih lagi. lebih lagi, Ya Bapa, urapanmu, lawatanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, lebih lagi, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Mari Bapak Saudara, buka tanganmu di hadapan Tuhan. Kinara yarana bara sikana yara. Kina bara bara yara. Berkatalah Inilah pengakuan kami Tuhan. lebih lagi, Kami mau Engkau bertata dalam kehidupan kami. urapanmu, Kami butuh urapan-Mu Tuhan. Kami butuh lawatanmu dalam sebuah aspek kehidupan kami. Kaulah yang Inilah kesungguhan hati kami. Kami menyatakan hanya Engkaulah yang terutama di dalam kehidupan Kau kami. terutama. Benar Yesus, kami rindu bekerjalah Engkau di dalam kehidupan kami. Haleluya. Ya Roh Bekerjalah berkatalah ya Tuhan. Setiap yang kami kerjakan, setiap yang kami lakukan, setiap yang kami katakan, biarlah Roh Kudus yang dinyatakan, Roh Kudus yang ditinggikan, bukan pribadi kami. Ya Yesus, kami perlu Kau, Kau yang terutama di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kau tahu kebenaran. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman telah dibagikan. Saatnya engkau mengambil respon akan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Jika engkau rindu ada pertumbuhan rohani di dalam kehidupanmu, engkau bukan menjadi pribadi yang sama, bukan pribadi yang sama dengan yang lalu, tetapi pribadi yang berbeda karena perubahan akan kebenaran firman Tuhan. Karena Roh Kudus yang ada di dalammu, kau izinkan Dia memimpin hidupmu. Kau izinkan Dia bertata dalam setiap aspek kehidupanmu. Bapak Ibu, jika engkau itu orangnya
Buka tanganmu di hadapan Tuhan. Pribadimu dengan Tuhan siang hari ini. Apapun yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus tahu. Jangan biarkan masa lalu mengikatmu. Tapi jadikan masa lalu membuat engkau melihat masa depan yang lebih baik. Kina marambara yaranana bara shikana yarala. Bapa, hamba telah berhenti berbicara. Tapi hamba mohonkan Tuhan, Roh-Mu tetap bergerak. Tidak ada satupun, siapapun yang telah mendengar kebenaran firman pada pagi hari ini, hatinya keras. Kami bersatu hati berdoa. Hati yang keras Tuhan lembutkan dalam nama Yesus. Yang takut berdiri di atas kebenaran, Tuhan memampukannya. Kina marambara yarala. Roh Kudus bekerja lebih dalam di dalam kehidupan kami. Melalui kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar. Melalui kebenaran firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Memampukan kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Sehingga pertumbuhan rohani itu terjadi dalam kehidupan kami. Sehingga kami siap diutus menjadi gerejanya. Diutus menjadi gereja. Menjadi berkat bagi orang lain. Bagi bangsa-bangsa. Bagi semua orang. Hamba mengucap syukur Tuhan. Hamba berhenti berbicara. Tetapi Roh-Mu menjelaskan lebih lagi. Haleluya. Amin. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapanku, lawatanku, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kami ucap syukur Tuhan atas firman yang telah dibagikan. Kami sungguh sangat diberkati. Dan sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Kau berkati persembahan ini agar dapat menjadi berkat ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang sudah memberikan persembahan saya undang kita untuk bagi berdiri. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Baik, tiba saatnya untuk kita akan mengakhiri ibadah pada pagi
hadir bersama dengan kami. Kami sungguh mengalami, menikmati Tuhan dalam ibadah ini. Kami mengucap syukur, kami tetap berada dalam sukacita surgawi. Sukacita yang tidak bisa dicari di tempat lain. Sukacita yang kami temukan di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat jemaat Tuhan yang tidak bersama dengan kami di rumah Tuhan ini, yang mungkin sedang beribadah di rumah masing-masing ataupun tidak sedang beribadah. Mohon anugerah Tuhan bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saatnya GCC, jemaat Tuhan, akan dibawa kepada pertumbuhan rohani yang semakin sehat. Bukan saatnya jemaat GCC menjadi jemaat yang tidak dewasa. Bukan saatnya para pelayan Tuhan GCC yang terus-menerus berjalan di tempat, tapi sudah waktunya untuk maju dan terus maju. Diberkati hamba-hamba Tuhan yang ada di GCC, baik yang di Surabaya dan seluruh cabang binaan yang ada. Bahkan ada beberapa rencana penggabungan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Jika penggabungan ini dari Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi. Namun jika penggabungan ini bukan dari Tuhan, dijauhkan kiranya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Diberkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Diberkati pemerintah kami dari tingkat pusat sampai daerah. Kami memberkati, kami mendoakan setiap orang yang punya niat jahat untuk bangsa Indonesia, yang punya niat jahat untuk pemerintah kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, diberkati hidup mereka, diberkati, diubahkan, dan mereka menemukan kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur gereja Tuhan terus dimurnikan. Kami bersyukur umat Tuhan terus dimurnikan. Kami bersyukur. Sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang dan menjemput setiap yang percaya. Hamba percaya yang serius dengan Tuhan tidak akan ketinggalan. Kami akan mengalami pengangkatan dan kami akan mengalami perjumpaan dengan sorga dalam nama Yesus. Diberkati kota kami Surabaya. Sejahteralah kota Surabaya. Amanlah kota Surabaya. Pemerintah kota Surabaya dalam perlindungan Tuhan, dalam hikmat Tuhan, mereka boleh memimpin Surabaya dengan penuh tanggung jawab. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Terima kasih Bapa. Jemaat Tuhan yang hari ini yang meletakkan persepuluhan mereka, yang melepaskan persembahan mereka untuk Tuhan. Engkaulah Tuhan sumber segala berkat, akan memberkati jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan pulang, Allah Immanuel bersama dengan kami. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan berkata bahwa dari Sion umatku diberkati Tuhan. Maka itu jemaat Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera, anugerah dan cinta dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara mulai siang hari ini sampai hari Maranatha, sampai Tuhan menjemput saya dan saudara masuk pada kekekalan.
Terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama dengan saya katakan amin.